Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Raba 87 Fans Indo, dan di video kali ini kita akan shoot kipas zodiak yang lagi tersenyum lebar ya karena baru dapetin kado ya dari salah satu dari kalian, yaitu Bro Maca yang udah ngasih 3 regulator ceiling fan. Gila, 3 ya yang dia kasih. Gak cuma untuk zodiak doang, tapi untuk ceiling fan yang lain ya. Sekali lagi luar biasa, terima kasih banget. Dan di video kali ini kita akan tunjukin regulator barunya dia yang sudah terpasang dengan rapi dan apik ya, dan sudah siap. Ya Allah, maaf guys, motor yang sudah siap untuk ditunjukin dan siap untuk dipakai. Mana nih regulatornya? Ini dia. Nih, ini dia regulatornya. Ini regulator yang dibikin mirip seperti aslinya oleh Bro Maca. Jadi ini bukan Bro Maca nyari ya di mana gitu terus ketemu terus langsung dikasih, enggak. Tapi ini effort dari beliau untuk di custom. Jadi ini basisnya dia ngambil mungkin dari CMCE, Rocia dan kawan-kawan ya. Itu masih kalian bisa jual lagi. Kalian bisa nemu lah ya gitu di toko online, masih banyak. Saya juga masih mudah untuk nemuin si regulator CMCE, Rocia yang bentuknya seperti ini. Tapi biar lebih mirip seperti aslinya, dia bikin ini. Ya, bikin plat ini yang mirip seperti aslinya, dan ini emang seperti ini mulai dari logonya ya, logo zodiak seperti ini. Dan ini kalau aslinya saya ingat banget ini terbuat dari metal ya, tapi kalau ini terbuat dari ya stiker biasa aja ya, tentunya gak masalah banget gitu ya. Gila juga kalau sampai benar-benar dibikin dari metal juga. Tapi kalau yang aslinya ini benar-benar metal beneran kalau yang ini, tapi ini cuman ya motif beras metal aja. Dan tidak hanya di sana yang bikin si regulator ini spesial, tapi ada ini nih. Nih, kalian harus lihat ini dong. Nah, tuh. Lihat nggak tuh? Special made for Raba 87 Fans Indo. Itu yang bikin regulator ini semakin limited edition ya, karena hanya satu doang dan hanya diciptakan untuk si zodiak yang ada di sini. Itu luar biasa. Dan tidak hanya casing aja yang benar-benar unik, itu yang benar-benar dia custom, tapi jeroannya juga di custom. Nah, ini yang saya harus shoot, saya harus tunjukin ke kalian hasil customannya Bro Maca nih, karena ini ide yang luar biasa sih. Ini menginspirasi saya juga sih untuk ngelakuin hal yang sama sih. Ini nggak pernah kepikiran ya untuk saya lakuin ini, dan pada saat saya bongkar regulator ini untuk dipasang di sini, saya dan ayah saya jujur kaget lihat isinya. Nih, ini dia ya, ini dia isinya. Jadi ini aslinya dia menggunakan trafo aslinya, tapi Bro Maca ganti menggunakan kapasitor. Dan tidak hanya satu kapasitor, tapi ada 4 kapasitor di sini. Jadi ini harusnya dengan 4 kapasitor ini si regulator anti panas ya, karena dia dengan masing-masing ini. Jadi speed 1 dia punya kapasitornya sendiri, speed 2 dia punya kapasitornya sendiri, speed 3 dan seterusnya dia punya kapasitornya sendiri. Beda dengan kapasitor, bukan kapasitor, dengan regulator yang lain gitu. Misalkan kita ambil ini deh, kita ambil punyanya si Proven sekalian. Wis ya, bocah kemana tuh, taulah, ntar saya cari deh. Nah, ini nih, kalau misalkan kita lihat di regulator yang normal, dia punya kapasitor atau trafo cuma satu yang nggak cover semua speednya, mulai dari speed 1 sampai 5. Tapi kalau itu dia punya kapasitornya masing-masing. Nah, itu yang bikin kita bisa atur speednya semau kita gitu. Kalau ini kan susah ya, karena dia cuma punya satu kapasitor doang. Tapi kalau ini kita bisa setting speed 1 mau segimana, speed 2, speed 3 dan seterusnya mau gimana. Dan itu berhasil dilakukan. Nanti kita akan lihat bagaimana regulator ini bekerja. Dan juga ini rapih banget ya dibikin seperti ini. Ini bagus banget nih, saya suka nih. Biar kabelnya tuh gampang untuk dimasukin, dan jadi nggak ngawur-ngawur kemana-mana. Jadinya rapih gitu. Ya, kita pasang lagi. Ih, seneng saya lihatnya, bener deh. Kayak lihat dia
waktu masih baru gitu, tahun 2005 2006 ya. Terakhir saya lihat kayaknya waktu ya tahun segituan sebelum akhirnya dia rusak. Nah, oke, sekarang kita akan coba hidupin dari speed 5 dulu. Nih. Iya, ya. Jadi speed 5-nya ini dia pelan. Dia terbalik dan itu disengaja ya. Kalau menurut Bro Maca itu disengaja, jadi dia tahu kok itu kebalik tapi dia sengaja dibiarin aja kebalik, dan itu gak ada masalah sama sekali buat saya karena memang aslinya pun juga dulu dia kebalik gitu. Jadi speed 5-nya yang paling pelan dan speed 1-nya paling kencang, jadi no problem, gak ada masalah. Nah ini dia nih, ini adalah speed paling pelannya dia, dulu pun juga begini, segini aja udah ya. Dan inilah kipas-kipas zaman dulu, speednya segini aja, speed 1-nya. Ya kalau ditanya anginnya ada nggak sih, ya nggak ada lah. Ya nggak ada lah. Kipas-kipas yang muternya segini tuh ya memang cuman hiasan doang gitu, kayak misalkan si Nico Decorative Fan kalau muter segini ya dia make sense, dia kipas hias gitu ya. Ya dia lagi dipakai jadi hiasan. Cuma kalau industrial fan memang tidak guna kalau muter segini tuh, mana anginnya nggak ada. Tapi ya itulah kipas zaman dulu. Kipas zaman dulu tuh seperti ini speed 1-nya. Dan ini saya yakin juga di saat itu ya dulu ya, ini speed yang paling gak guna. Ya itu juga mungkin alasannya kenapa di zaman sekarang speed 1-nya lebih kencang. Nah sekarang kita ke speed 4 atau 2 ya. Nah kalau di regulator yang ini, dia speed 2-nya itu sama kayak speed 1-nya si Profen gitu. Nah segini kan speed 1-nya si Profen tuh segini. Ya memang kalau kita ngomongin fungsi memang yang ini lebih fungsi sih. Ini lebih fungsi sih gitu. Oke, dan itu ada kucing, hei, dia mau masuk kan. Dah, ini aja. Nah untuk speed 3-nya sendiri, dia harusnya speed 3-nya sama kayak regulator yang lain. Jadi yang paling mungkin aman ya gitu untuk dari segi speed itu regulatornya itu speed 3 dan juga speed 5 lah ya. Itu harusnya sama tuh antara semua regulator tuh, speed 3 di tengah dan juga speed 5 yang paling kencang gitu. Karena speed 5 itu kan ya udah powerfulnya dia ya, udah loss gitu loh. Nah ini speed 1 atau speed 5-nya. Dan ini kalau dirasain seperti apa? Ya ini ya seperti saat itu ya. Seperti ya regulator seperti ini, dia berat ya, berat tapi nggak berat-berat banget. Tapi emang kalau ditanya muternya enak apa enggak ya nggak enak gitu, cuma emang begitu. Nah ini untuk speed 1-nya, ini speed 1-nya begini, atau speed 5 yang paling kencang, powerful, normal, nggak ada aneh-aneh. Jadi regulator ini hitungannya sukses, sangat-sangat sukses, sangat-sangat baik. Ini wow. Sampai sekarang saya masih masih tergagum-gagum dengan regulator ini sih, karena tidak hanya sekedar fisik aja. Padahal saya sih kalau mentok-mentok ya, yang penting fisiknya aja mirip kayak asli sih, nggak apa-apa lah gitu. Kalau jeroannya ya mungkin secara fungsi ya nggak sesuai dengan saya yang mau, ya udahlah. Tapi seenggaknya tuh otentik gitu, asli gitu kayak gini. Tapi ternyata tidak hanya casingnya aja gitu yang Bro Maca bikin asli, mirip seperti aslinya, tapi jeroannya juga. Nah ini luar biasa nih, saya penasaran sih butuh waktu berapa lama untuk mikirin ini dan perhitungannya tuh kayak gimana. Ini saya yakin bukan hal yang mudah untuk dilakuin, karena tadi kan kapasitornya aja ukurannya beda-beda tuh. Jadi kita harus tahu tuh setiap kapasitornya itu dia punya power berapa dan nanti speednya berapa. Dan saya yakin ini trial and errornya tidak sekali dua kali, ini pasti harus trial and error gitu. Dan untungnya di Zodiac ini langsung pas gitu, trial and error bagus banget, luar biasa. Jadi makanya kenapa dia ya, dan saya juga pastinya tersenyum sangat lebar sekali gitu, karena dengan lihat regulator ini saya kayak lihat kipas Zodiac di tahun 2005 2006 ya, waktu dia masih baru gitu. Waktu saya inget banget
lihat regulator dia pertama kali itu waktu pas bangunan depan yang sekarang itu dipakai sama disewa ya, bukan dipakai, disewa sama Baja ya, untuk kantornya mereka. Itu masih dibangun, terus kipas ini udah masang ya, jadi kipas ini tuh udah pasang sebelum bangunannya itu 100% jadi, dan si regulatornya itu nempel tapi masih belum nempel di tembok, jadi masih ngegantung waktu itu, dan kipasnya itu masih putih banget karena masih baru, belum dinyalain, jadi bangunannya fresh, kipasnya pun juga fresh pada saat itu tahun 2005-2006. Dan sekarang dengan hadirnya regulator itu, kalau saya lihat ke sana tuh rasanya kayak kembali lagi ke tahun 2005-2006 waktu pas kipasnya masih baru. Kalau lihat regulatornya ini, karena putihnya tuh putih banget kayak masih baru. Tapi kalau lihat ke sini ya ini harus dicat ulang sih kalau mau ya, kita bikin dia putih lagi. Cuman kayaknya sulit ya kalau untuk bener-bener bikin putih banget kayak dia ori gitu. Tapi ya itu udahlah ya, kalau itu mungkin bisa kita lakukan lain waktu. Mungkin yang pingin bikin saya lakuin ya, itu kita coba untuk custom tengahnya itu ya, karena kalau nyari itu pasti sulit, tapi kalau untuk custom tengahnya mungkin masih bisa ya, kita mungkin bikin lah gitu ya, kita bikin custom. Saya tahu sih tempatnya untuk coba untuk custom, tapi harus tanya dulu apa bisa apa enggak dia untuk bikin, dan masuk sih kalau hitungan saya, tapi kita lihat aja nanti ya. Untuk sementara kita bikin si Zodiac ini nyamar jadi CMC Suiko dulu sebelum nanti menampilkan jati dirinya sebagai ya Zodiac gitu. Sekarang udah mulai kelihatan nih jati dirinya dia sebagai Zodiac lewat si regulatornya itu. Keren, sumpah keren banget. Proyekmu untuk Bromacha ini sukses banget, dan ini menjadi inspirasi ya untuk saya, terutama untuk mencoba juga gitu. Saya juga penasaran sih, saya juga pingin coba lakuin hal yang sama di regulator yang saya punya, mungkin ke regulator ini, mungkin ke si Proven untuk di custom ya, nantilah untuk kipas yang mana ya kita lihat aja nanti gitu. Tapi saya juga jadi terinspirasi untuk coba bikin gitu. Paling yang mungkin saya belum tahu adalah hitungannya, itu harus belajar lagi sih. Oke, gitu aja untuk video kali ini ya. Sumpah saya nggak pernah berhenti senyum kalau lihat si Zodiac ini, termasuk juga Zodiacnya, harusnya dia juga tersenyum juga. Ya gitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video kali ini, jangan lupa klik like, komentar di bawah, subscribe channel ini apabila kalian belum. Saya Fauji, sampai jumpa di video-video selanjutnya.